Shalom, damai di hati. Selamat pagi, indah dan diberkati untuk seluruh Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan. Mari kita bersyukur di hari baru pagi ini. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung minggu kedua di bulan Mei ini. Tuhan tetap menyertai atas perkenan-Nya, membangunkan kita kembali, memberi nafas kehidupan untuk kita semua. Berkat baru telah disiapkan Tuhan hari ini. Yakinlah Tuhan menyertai atas aktivitas kita hari ini apabila kita pasrahkan seluruh kehidupan untuk Tuhan pakai. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang suci kudus. Kembali lagi kami atas perkenan-Mu di hari yang baru, di penghujung minggu kedua di bulan Mei ini. Nafas kehidupan yang kami nikmati di hari ini karena berkat dan kemurahan-Mu atas kami. Bapa, kami rindu dibaharui dengan kekuatan Roh Firman. Puaskan kami dengan firman-Mu ya Tuhan, agar kami hidup rendah hati, saling mengasihi, melayani. Kami memohon Tuhan berfirman-Lah. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terdapat pada Keluaran 14 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tema perenungan kita di hari ini, otoritas Tuhan dikumandangkan. Pengakuan kemahakuasaan Tuhan Allah terjadi ketika umat mengalami dan merasakan secara langsung perbuatan dahsyat dan ajaib yang dilakukannya. Israel yang dipimpin Musa harus mengakui kebesaran Tuhan Allah karena mereka sendiri menyaksikan dan mengalami pertolongan yang ajaib dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kendati seringkali mereka bersungut-sungut melawan Musa dan Tuhan Allah karena kebebalan dan kekerasan hati. Namun setelah melewati pahit getir kehidupan, akhirnya ada pengakuan terhadap otoritas Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ayat 31 merupakan klimaks ketika mereka menyaksikan perbuatan Tuhan Allah yang begitu dahsyat membela dan menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun dan pasukannya. Bangsa Israel menyaksikan dahsyatnya tindakan Tuhan Allah mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut, sehingga mereka tidak hanya percaya pada Tuhan Allah, tetapi juga menghormati Musa, hamba-Nya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang dipenuhi ujian dan tantangan. Di tengah perjalanan, kadang kita bersungut-sungut, merasa tidak berdaya, dan kadang merasa telah ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Terkadang pelayan yang dipakai Tuhan Allah
menyampaikan kehendak-Nya ditolak dan tidak dihargai. Hal ini adalah gambaran keterbatasan kita dalam perjalanan ziarah di dunia ini. Satu hal yang pasti ialah bahwa Tuhan Allah selalu punya maksud mulia bagi kita, umat-Nya. Kita masih bernafas dan hidup karena kasih dan kemurahan-Nya. Ketika setiap hari kita boleh bangun dan menikmati nafas hidup, itu merupakan perbuatan besar yang dilakukan Tuhan Allah. Karena itu, seharusnya kita percaya dan mempercayakan hidup dalam tanah. Sebagaimana bangsa Israel menghormati Musa, maka kiranya kita juga menghargai hamba Tuhan Allah yang jadi sarana pembawa kabar sukacita dan menguatkan iman percaya pada Tuhan Allah dan segala perbuatannya yang ajaib bagi kita. Karena itu, biarlah segala kemuliaan dipersembahkan hanya bagi Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau membentuk karakter beriman kami, meskipun harus melalui proses yang tidak mudah. Terima kasih, karena dalam keadaan apapun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu, patutlah kami senantiasa menghormati kemahakuasaan-Mu dalam hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.